Halo Sobat Codingpedia, bertemu lagi dengan Om Jatmika. Hari ini kita akan coba untuk melakukan proses instalasi .NET Core. Jadi sebenarnya mau bikin coverage mengenai kasus Tokopedia ya yang lagi rame itu. Cuman sayangnya baru sadar kalau kemarin belum bikin tutorial untuk install .NET Core. Jadi kita apa namanya? Kita langsung aja kita buka browser kita. Di sini kita ketik aja .NET Core download. Oke. Nah, di .NET Core download ini link pertamanya kita akan langsung ditunjukin download .NET, Linux, Mac OS, and Windows. Jadi yang seperti saya sampaikan kemarin, kalau .NET Core ini dia udah multi platform seperti itu. Di sini ada banyak pilihannya. Jadi ada .NET Core 31, 22, 21, 30, 20 dan seterusnya. Cuman tidak semua rilis ini adalah LTS. LTS itu apa? LTS itu adalah long time support. Jadi untuk mendapatkan versi yang long time support biasanya adalah versi yang belakangnya titik 1. Jadi kita bisa pilih .NET Core 2.1 atau 3.1. Nah, kalau dari Om Jatmika sendiri saranin kita mulai dari yang .NET Core 2.1 karena ini yang udah dipakai production di kantornya Om Jatmika. Jadi kita klik dulu di .NET Core 2.1. Oke. Kita tunggu bentar. Jadi di .NET Core 2.1 ini terakhir versi rilisnya dirilis 24 Maret 2020. Jadi ini memang dibalik ya tanggalnya. Jadi tahun dulu baru bulan baru tanggal. Versinya adalah 2.1.17. Jadi dia udah revisi ke 17 untuk 2.1. Ini ada banyak banget package yang bisa diinstal, tapi nggak usah bingung. Jadi kita tinggal pilih antara dua, yaitu yang pertama yang sebelah kiri adalah SDK kalau kita mau jadi developer, atau yang sebelah kanan adalah runtime kalau kita cuman mau ngerunning hasil jadi dari apa namanya buildnya. Perbedaannya seperti apa kita akan lakukan in depth-nya nanti pasca instalasi. Cuman kalau kita sekarang posisinya sebagai developer atau mau jadi programmer .NET Core, ya kita apa namanya? Kita gunakan yang sebelah kiri di sini, oke ya. Jadi kita mau download yang mana ya? Jadi ada versinya Linux, Mac OS sama Windows sama all. Kalau saranin sih kita langsung download yang sesuai dengan versi operating system kita karena kita intip apa namanya? Windows 10 Pro build 19641 dan apa namanya? Versi untuk apa namanya? Versi untuk prosesornya adalah x64. Jadi Windowsnya Windows x64, jadi kita download yang ini. Oke, kita klik aja. Dia akan apa namanya? Memproses downloadnya dan kita diminta untuk nge-save. Oke. Jadi apa namanya? Kita boleh download untuk installernya ini di tempat terserah sih. Cuman kalau Om Jatmika sendiri biasanya ngelompokin itu di folder master. Biasain kayak gitu karena kadang kita nggak tahu master kita dibutuhin kapan lagi. Kayak kalau kita punya laptop baru, kita nggak usah download lagi. Jadi dari folder masternya laptop yang lama bisa langsung dipakai untuk install di laptop yang baru. Ini lagi proses download. 2 menit lagi. Jadi sebelumnya tadi udah kita bahas ya. Jadi versinya banyak sebenarnya. Dari ini ya, tadi kan kita back dulu. Jadi ini panjang banget kalau di scroll sampai ke bawah ini ternyata. Jadi .NET Core 2.1 kita langsung ke bawah aja. Tuh dia awalnya dirilis
27 Februari 2018 dengan preview 1. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang ya udah 2 tahun lebih sih. Cuman kenapa kok ini yang Om Jatmika saranin, karena versi LTS-nya .NET Core ini kita coba lihat ya. Jadi ini tadi yang udah ditunjukin, oh ternyata yang versi 1.1 udah non live ya. Padahal yang tadi kan Om Jatmika terangin kalau versi belakangnya titik 1 dia udah LTS. Jadi LTS ini dia disupport sampai .NET Core 2.1 ini ya, sampai 21 Agustus 2021. Masih ada setahun sebelum nanti harus upgrade ke versi 3.1, dimana dia end of supportnya 3 Desember 2022. Kenapa tidak semua versi disupport? Karena pasti ada keterbatasan tenaga maintainer atau developer untuk masing-masing framework seperti itu. Oh ini habis versi 1, 2, 3 langsung loncat aja ke 5 ya, .NET 5.0 ya. Mau dirilis 23 April, harusnya udah kelewatan, cuman nggak berani nyoba dulu karena versinya masih versi preview. Kita coba, kalau mau download apapun pastikan kita download yang LTS. Jadi kalau teman-teman udah biasa main sama Linux Ubuntu misalnya, kan tahu kalau misalnya versi LTS itu supportnya itu berapa ya, mungkin 5 tahun ya kalau nggak salah. Kalau yang versi non LTS biasanya paling mentok 2 tahun kayak gitu. Oke, tinggal dikit lagi 10 second. Oke, bentar lagi selesai. Ya, kalau udah selesai kita open containing folder. Jadi ini ya, .NET SDK 21805 WinX64. Ingat .NET SDK versinya berapa, WinX64. Sesuaikan dengan arsitektur komputer kita. Kita double klik. Kalau ada prompt seperti itu di run aja, nggak apa. Nah, kita akan ditunjukin tampilannya buat install .NET Core SDK 21805. Nggak ada opsi apapun kayaknya, jadi kita langsung install aja. Oke. Dia akan running Microsoft .NET Core SDK 21805 x64 kayak gitu. Oke, kayaknya masih clean up. Prosesnya udah selesai padahal, tapi masih agak lama, mungkin dia lagi clean up komponen. Oke, installation was successful. Dia diinstal di C program files.net. .NET Core SDK 21805, runtime-nya 2117. ASP runtime juga 2117. Oke, kita close dulu. Nah, cara ngeceknya gimana? Jadi kita langsung aja WinR atau start, ketik ini ya, klik tombol Windows dan run, dan kita klik open cmd. Nah, cara ngecek kalau .NET kita sudah terinstall adalah dengan .NET. Ketik aja .NET, kita enter. Nah, ternyata dia udah terinstall. Ada pilihannya lagi, jadi .NET ini ada dash info untuk display .NET confirmation, kita cek aja. Nah, dengan kita ketik dash info, kita gedein dulu. Nah ini ya, jadi kita baca mulai atas. Oke. Jadi .NET Core SDK-nya versinya sama dengan yang kita install tadi. Berarti dia udah yang versi terakhir.
commit ini apa, itu nanti akan kita bahas kalau kita udah mulai masuk ke GitHub. Nanti kita akan bahas OS name Windows, OS versinya 10.19.941, sama ya dengan yang ada di pojokan ini. OS platformnya Windows, kemudian dia Windows 10 dengan prosesor x64, basebandnya adalah ini. Hostnya versinya tadi 2117, ada commitnya juga. Kemudian ini ternyata nggak cuma satu ya, selain 21805 saya juga punya 21512, 513 sama yang 805 itu sendiri. Jadi ternyata saya sudah punya 2 versi sebelum ini. Nah, kalau misalnya versinya banyak seperti ini, asalkan headernya sama, dia otomatis dipakai yang versi terakhir. Dan banyak yang lainnya ya. Ini nggak boleh dibahas ini. Oke, sementara gitu aja. Jadi kita udah berhasil lakukan instalasi .NET Core. Berikutnya kita akan bahas, kayaknya mau langsung loncat dulu ke gimana sih caranya enkripsi hash dengan atau tanpa salt itu nanti bedanya kayak gimana. Oke, sekian, terima kasih, bye.